Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz hari ini. Kita akan melanjutkan materi tentang teorema Pitagoras di subbab yang kedua, materi ketiga tentang panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada suara-suara yang tidak dikenal masuk karena kondisinya di sini sedang hujan. Kita langsung masuk ke materi. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang diagonal pada persegi dan persegi panjang. Kemarin sudah bidang 2-nya, ini bidang 3-nya. Nah, kita mengenal nanti ada dua jenis diagonal, yaitu diagonal ruang dan diagonal sisi. Yang mana yang diagonal sisi? Diagonal sisi adalah garis yang melintang pada sisi-sisi kubus, atau kalau kita mau udah menyebutnya garis yang melintang di dinding-dinding kubusnya. Jadi misal contoh ada di sini BG, terus ada FC, terus ada AF, ada EB, ada AH, ada ED, dan lain-lain. Intinya garis itu melintang di dinding-dindingnya kubus. Nah, yang kedua, ada diagonal ruang. Diagonal ruang ini adalah garis yang melintang di dalam kubus. Jadi contohnya, melintangnya seperti ini. H ke B. Jadi menyilang di tengah-tengah ruangannya, itu menyilang di sana. Terus ada E, C, ada F, D, ada G, A. Ini. Jadi kalau di kubus, diagonal ruangnya cuma ada 4. Gitu. Nah, kita masuk ke penjelasan rumusnya. Yang pertama adalah diagonal sisi terlebih dahulu. Untuk diagonal sisi pada kubus, rumusnya sama dengan kemarin yang diagonal pada persegi. Misal kita ibaratkan di sini mencari BD. BD. Mana BD? Ini BD. Nah, seperti yang saya jelasin kemarin, ketika BD dihubungkan, nanti akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Bisa segitiga BDC atau bisa segitiga ABD. Jadi siku-siku di sini. Nah, jadi kalau seharusnya di sini, misal kita ambil segitiganya yang ini, siku-siku di A, berarti kan nanti BD sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Harusnya seperti itu rumusnya. Karena kita masuk di kubus dan kita tahu bahwa sisi kubus itu semuanya panjangnya sama. Jadi di sini kita ubah jadinya BD sama dengan sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Kenapa kalau kalian nanti jangan sampai bingung, wah kemarin rumusnya AB kuadrat terus AD kuadrat kok sekarang jadi S gitu. Jadi untuk teorema Pitagoras konsepnya sama, cuma simbol-simbol ini saja yang diubah menyesuaikan dengan persoalan-persoalan yang kalian temui. Lanjut di rumusnya, ini jadi BD sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, S kuadrat ditambah S kuadrat jadinya akar 2S kuadrat. Nah, ini kalau kalian masih ingat penjumlahan akar atau operasi di dalam akar, jadi ini 2S kuadrat. Kenapa kok bisa jadi S akar 2? Karena ini 2S akar 2S kuadrat itu dijabarkan jadinya akar 2 dikali S kuadrat. Nah, S kuadrat itu bisa dikeluarkan karena S-nya dikuadratkan. Jadinya berubah jadi S akar 2. Jadi nanti kalian kalau menemukan soal bisa langsung pakai rumus ini. Tapi sebelum pakai rumus ini, Ustadz sarankan kalian untuk pahami konsepnya ini dulu. Jadi nanti kalian misal diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 5. Berarti kan semuanya 5 cm ibarat gitu. Nah, terus
berapakah panjang diagonal sisinya? Gampang, 5 itu tinggal dimasukkan untuk menggantikan S di sini. Jadi panjang diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Kemudian, misal panjangnya 12, berarti di sini tinggal 12 akar 2. Gitu ya. Jadi simpel aja. Ini sebenarnya kayak yang persegi kemarin, cuma Ustaz tidak menjelaskan yang ini karena kalian biar mau memahami ini dulu, baru nanti setelah paham langsung pakai ini lebih mudah. Oke, itu untuk panjang diagonal sisi. Kemudian panjang diagonal ruang tadi yang sudah Ustaz jelaskan, yaitu garis melintang yang berada di dalam ruangannya. Di sini kita ambil contoh yaitu HB atau BH. Nah, di sini ketika HB dihubungkan akan membentuk sebuah segitiga, bisa DBH, bisa juga HBF. Sama saja ini. Ini sama. Bisa dipilih salah satu. Nah, ketika kita mau menemukan HB di sini, nah berarti kan nanti kalau rumusnya seharusnya seperti ini. BH sama dengan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Itu seharusnya seperti itu ya. Nah, BD ini kan diagonal sisi. Jadi BD ini bisa langsung kita gantikan dengan ini. Jadi nanti BD masuknya bukan lagi S kuadrat, tapi berubahnya jadi ini. 2S kuadrat dapat dari mana? Dapat dari sini. Karena BD adalah diagonal sisi. Nah, terus ditambah S kuadrat. Kenapa kok ini S kuadrat? Karena DH adalah sisi kubus biasa, bukan diagonal sisi. Jadi masih tetap S kuadrat. Terus selanjutnya dijumlahkan. Yaitu 2S kuadrat ditambah S kuadrat, 3S kuadrat. Konsepnya sama seperti tadi, S-nya dikeluarkan, jadinya S akar 3. Nah, ini sama penjelasannya seperti yang panjang diagonal sisi. Silakan dipahami dulu ini konsepnya. Penjabarannya seperti apa, dipahami dulu. Nanti sudah paham, bisa langsung pakai rumus S akar 3. Misal, contohnya seperti tadi. Panjang sisinya dari kubus ini adalah 5. Berarti nanti panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Atau misal nanti kalau soalnya panjang sisinya itu 12, berarti panjang diagonal ruangnya adalah 12 akar 3. Gitu. Itu untuk penjelasan tentang panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang pada kubus. Kita lanjutkan ke bangun yang kedua, yaitu balok. Bukan es balok ya. Oke, untuk balok, penjelasannya masih sama. Diagonal sisi garis yang melintang pada dinding-dindingnya. Itu, kalau diagonal ruang yang melintang yang di dalam ruangannya. Gini. Nah, ini yang unik dari panjang diagonal sisi pada balok. Ini sebenarnya rumusnya itu sama seperti panjang diagonal persegi panjang kemarin. Tapi kalau panjang persegi panjang kemarin kan cuma satu rumus. Nah, untuk yang balok ini kita punya 3 rumus. Kalau kemarin kan yang persegi panjang itu kan cuma ini aja. Ini panjang, ini lebar. Terus suma rumusnya panjang kuadrat dikali ditambah lebar kuadrat. Nah, maaf. Ya, sebenarnya gini, panjang lebar gini. Nah, sekarang kan lebarnya enggak di situ, tapi di sini. Ini lebar. Dan ini sekarang berubah jadi tinggi. Dan selalu ada kemungkinan untuk balok itu panjang dari sisi panjang, lebar, tinggi itu kan angkanya ada kemungkinan beda. Makanya rumusnya ini dibedakan. Misal di sini kita punya diagonal sisi AF. AF mana? Ini.
ini kemungkinan kan samanya dengan DG, sama dengan HC, sama dengan EB. Jadi nanti ada 4 diagonal sisi yang rumusnya sama. Kemudian ada BG. BG kemungkinan sama dengan FC, kemungkinan sama dengan AH, kemungkinan sama dengan FD. Itu. Kemudian yang ketiga ada BD. Sisi BD, diagonal sisi BD sama dengan AC, sama dengan EG, sama dengan HF. Jadi nanti masing-masing terdapat 4 diagonal sisi yang menggunakan rumus masing-masing ini. Misal kita contoh pakai AF di sini. AF. Jadi kan nanti membentuk sebuah segitiga siku-siku. Bisa seperti ini. ABF atau bisa juga ini. AFE. Itu. Kalau Ustaz pakainya yang ini aja. ABF dengan sudut siku-siku di B. Berarti kalau seperti ini seharusnya AF itu kan jadinya AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, kita menyesuaikan dengan lambang dari balok, yaitu biasanya di sini P, yaitu panjang. Terus di sini biasanya lebar, ya. Nah, di sini biasanya tinggi. Berarti untuk menemukan AF adalah panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma kita ubah aja lambang-lambangnya, terus menyesuaikan aja. Nah, jadi rumus yang selanjutnya kurang lebih sama. Jadi BG bisa jadi lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Terus untuk BD, panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Gitu. Konsepnya sama, kurang lebih. Nah, misal nanti contohnya panjangnya berapa enaknya? Misal panjangnya 7, terus lebarnya 3. Terus di sini berapa? Di sini 4. Misal gitu. Nah, kalian diminta misal menentukan AF. AF-nya berapa? Misal di sini 7, ini 3, ini 4. Berarti AF-nya itu berapa? Berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 49 ditambah 16. Berapakah hasilnya? 65. Ya enggak? Jadi tinggal dihitung aja. Nanti akan ketemu akar dari 65 itu berapa. Nanti selanjutnya kalian harap untuk mengingat-ingat cara mengoperasikan atau menyederhanakan bentuk akar. Misal kayak akar dari 60 itu berapa? Ini kan enggak ada. Jadi harus kalian sederhanakan sendiri. Nanti silahkan yang belum paham dengan cara menyederhanakan bentuk akar, tanya ke Ustadz. Jangan diam-diam baik ya. Oke, lanjut ke panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang penjelasannya sama seperti tadi, garis yang melintang di dalam ruangannya. Nah, di sini kita ambil contoh lagi dari HP. Jadi nanti membentuk segitiga DBH. Nah, ini kalau tadi BD kuadrat itu di kubus jadinya 2S kuadrat. Karena di sini sisinya masing-masing beda panjangnya, berarti BD ini kita jabarkan jadi AB kuadrat dan AD kuadrat. Gitu, karena kan nanti yang BD kan ini. Jadi BD itu terbentuk dari AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadinya kita tuliskan utuh. AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, di sini tinggal kita ganti aja perlambangnya. AB itu apa sih? AB itu panjangnya dari balok. Kemudian AD itu apa? AD itu lebar. Terus DH mana DH? Ini DH adalah tingginya. Jadi rumusnya kita sesuaikan, diubah jadi akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk soal latihan silahkan cek di grup. Untuk kalian yang mau catatan ini nanti bisa di download di deskripsi. Oke, kurang lebihnya itu. Nanti ada yang belum jelas silahkan tanya. Pahami konsepnya, ini yang saya ingatkan, pahami konsepnya dulu baru nanti kalian langsung pakai rumus yang terakhir ini. Oke, kurang lebih itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.